datang di Ruang Tengah semuanya. Tempat berbagai informasi penuh makna. Kak, Kenapa? Amel punya ide. Apa Gimana idenya? kalau hari ini ya, kita tuh manggil pemirsa semuanya babes. Babes, What's up, boleh. babes? Gitu. Berhubung kita berdua adalah host paling fenomenal. Bener, dan terkeren se-internasional jagat Parah. raya se-universe. Parah. Se-B-universe. My God, yo, what's Kok up? kalian ninggalin aku sih? Aku kan juga mau joget-joget kayak tadi. Siapa dia? Sorry ya, Sorry. tapi kamu ini gen alpha bukan ya? Aku game beta loh, belum lahir. Beta baru lahir kemarin, Bu. Tadi nih. Kenapa udah begini mateng banget? Kalian kok gak ngajak-ngajak aku sih? Sorry, kamu host yang biasa itu ya? Iya, aku yang biasa duduk di sini. Kamu lupa? Maksudnya biasa tuh nilainya. Berapa bulan? Tapi kan bukannya hari ini kita mau Iya. ada bintang tamu Sorry yang loh. keren dan cantik dan Yo, pintar dan fenomenal sekali ya Kak. Parah. Itu kamu kan? Itu saya. Kamu Emang bintang sih. Orang dari kecil udah jumawa ya, ada nih, dia doang nih. Boleh tahu. Amel udah kamu jadi bintang tamu aja nih kalau kamu sama dia. 3 episode Kenapa kamu sih? ajak joget-joget, besoknya dia ke tukang urut. Ada benarnya itu. Soalnya baby boomer ya. Dia. Gue Ya udah, milenial ya. kalau gila. gitu, ini dia bintang tamu kita. Amel Carla. Silakan Ibu. Terima kasih. Aduh seneng banget deh bisa ke Seneng ruang ya? tengah. Jadi saya duduknya di tengah. Enggak, duduk, enggak. Boleh, Sono. boleh sampai ujung Mel, sampai ujung. Tapi kan ruang tengah Pak. Jadi harusnya saya Ruang ada tengah di- maksudnya seruangan-ruangan ini di tengah. Tapi saya lihat-lihat ini di pojok sih. Masih sih, nggak usah dibacain. Nggak usah dikasih tahu. Terakhir aku ngeliat kamu tuh masih Kecil. gini-gini, ya kan? Kecil. Kecil terus bener-bener imponi, ya kan? Terus ya ketemu lagi, cuma bisa ngeliat dia di sosial media doang. Iya, terus tiba-tiba udah segede Tiba-tiba ini. bisa ketemu, Terakhir terus lihat kakak nggak pernah, iya bener nggak pernah, iya. Pertama kali Iya. ya? Kalau di TV mah lu mah jawaranya udah. Oh ya Dari gua muda, sorry gua nggak bisa ngomong kecil ya. Diomongin. Dari gua muda udah ngeliat dia di TV. Waktu zaman kecilnya itu kan dia sangat-sangat legend loh. Ya. Sosok Amel tuh legend banget. Kita mau lihat nih dulu kecilnya si Amel nih kayak apa sih? Sip. Segini. Ya Allah, poninya. itu udah gaya TikTok banget ya. Udah kayak Bahkan sebelum ada TikTok ya, Iya. kamu sudah mulai menjadi TikTokers. Aduh ya Allah, Amel nih Amel dari kecil Carla. extrovert banget ya Mel ya. jangan sampai extraterrestrial. Itu ya Allah, kecil kamu kayak nggak punya tulang ya. Wah, ngeri banget Pak ya. Lentur. Gemesin banget gitu loh. Amin. Loh coba tapi kamu emang suka tampil dari kecil ya? Suka banget. Jadi dulu tuh aku emang bisa banyak yang bilang orang juga percaya bahwa aku imut-imut gitu. Pas udah Tuh. gede kok amit-amit. Enggak, tapi Enggak. foto-foto kamu itu dengan sitkom kamu yang fenomenal itu bukan proyek pertama kan? Itu bukan proyek pertama. Jadi sebelum aku masuk ke salah satu sitkom yang membuat nama aku melejit Betul. jadi Amel Carla karena peranku di situ kan jadi Carla. Iya. Kan. Aku tuh udah ada mungkin sekitar 30 syutingan kali. Jadi mulai Tapi- dari FTV, Oh, dari oke. jadi ekstra sampai ekstras yang berdialog. Tapi belum ada image poni-ponian itu belum ada. Nah, tapi aku dari kecil dari umur 3 tahun tuh udah pakai poni Kak, gitu. Cuman di sitkom itu memang karena karakter keluarga aku tuh belum ada yang kayak ini ikonnya apa nih keluarga ini gitu. Terus pada zamannya poni itu tuh lagi terkenal banget loh. Maksudnya nggak cuman ya mungkin di Indonesia belum banyak yang ngeh, tapi kayak di luar negeri tuh mulai dari kayak Lady Gaga, terus juga Katy Perry. Iya. Dulu-duluan udah pada pakai poni melengkung Yang kayak gitu begitu. kan. Iya. Yang kalau dikit-dikit abis ngobrol sama temennya gini-gini. Nah, dilakuin lagi. itu tuh refleks tahu Kak. Kakak pernah pakai poni? Pernah pakai Ya poni? enggak dong, Apa ngapain? ya? Kamu pernah? Poni Oh, lah. poni depan gitu? Kamu nggak pernah, coba Ngapain dong. tuh kayak kobocan? Kalau gue pakai itu nggak ganteng gue. Poni lempar, biasanya kan polem. kayak Iya. yang kalau foto kayak gitu tuh kalau kena mata dikit tuh Harus pasti dinaikin. Iya, bener-bener. Jadi itu adalah Iya. refleks aja sebenarnya. Tapi emang ikonik banget. Siapa yang Ikonik. nggak tahu Amel Carla ya Betul, kan? Siapa setuju yang nggak saya. tahu? Setuju Tapi saya. tadi itu pas masih kecil emang gemoy. Sekarang Amel udah dewasa, udah cantik, sudah singset. Kita lihat nih transformasinya Amel. Oh itu lagi foto di kerajaan Solo ya yang kanan ya? Keren ya. Aku emang orang Solo tau Kak. Oh iya? Iya. Tapi ningrat? Ningsih Tuh. Pak. Ningsih. Beda banget ya, beda banget jadi kayak dewasa. Sudah gitu dewasa. loh, cantik.
physically jadi kayak begini tuh prosesnya kayak gimana? Jadi dari dulu tuh emang orang-orang selalu bilang kayak Mel kamu tuh jangan gede-gede, udah sekecil ini aja. Yang berubah adalah mungkin lebih ke fisik tapi tidak tinggi badan. Karena tinggi badan saya dari kelas 6 SD segini-segini aja pemirsa. Mungkin itu karena doa banyak orang kayak Mel jangan Iya, nggak gede-gede. gede-gede. Iya, ya Allah Mungkin kasihan. tercatat oleh malaikat gitu kayak jangan tinggi-tinggi. Betul. Padahal gede-gede aja. Langsung dikabulin segini. Tapi enggak. Karena sekarang nama lu Amel Sparrow kan? Daus dong, itu Daus ya. Maaf ya. Amel separuh Maaf lucu ya. banget. Maaf ya. Tapi kakak coba jadi host deh kak. Emang jadi host Oh, kampret? emang host. Emang jadi tadi gua sama dia di sini acaranya. Emang dia Belum bintang kelihatan tamu. jadi apa ini di sini? Bikin emosi nih anak Kita habis bocah. joget-joget, kirain Oh, emang iya. dancer profesional. Enggak lihat kakunya kayak kanebo. Dancer profesional dari mana? Tapi aku memang mulai health conscious tuh di tahun 2019. Apa yang bikin consciousnya itu? Aku lulus SMA di tahun 2019 mau masuk kuliah. Nah, alhamdulillah udah keterima duluan di UI. Jadi orang-orang lagi belajar SBMPTN, aku ada 3 bulan nganggur. Nah, terus aku merasakan pas mau menjalani UN selama kayak kita kan ada les-les bimbel gitu kan. intensif atau apapun Betul. itu biasanya. Nah, kerjaan aku adalah membeli karamel macchiato Tiap selama hari? 6 bulan. Setiap hari. Setiap hari kak, bayangin. Jadi beratku dari 58 yang mana emang udah lumayan sebelum obesitas tuh aku lupa namanya apa, overweight. Terus tiba-tiba menjadi 62 kilo Naik gitu. lagi. Dengan tinggi saya yang dari kelas 6 SD Sama. begitu. Terus aku mulai merasakan bahwa kalau naik tangga rumah, ceritanya rumahnya tinggi banget tuh kan. Rumahnya Geraha kalau nggak salah ya. Emang minimal 7 lantai. Terus naik tangga sekolah itu tuh ngos-ngosan. Nah, terus akhirnya pas ada libur 3 bulan itu aku ke dokter gizi dan ternyata saya didiagnosa obesitas tingkat 1 gitu. Oh, bahkan bukan overweight lagi, Bukan udah overweight, di atas obesitas. overweight. Tapi tingkat 1. Dan akhirnya sadar lah. Itu Iya. waktu tingkat 1 mata kuliahnya apa aja? Tingkat 1 tuh ada, yang pasti nggak ada MTK sih Pak. Beda ya itu, sorry. Terus Kurikulumnya masih kurikulum 2013. belum soalnya. merdeka Belum berarti. merdeka, Oke, bener. lanjut silakan. Nah, Habis saya itu masih dijajah lemak. ada aja jawabannya nggak kelar-kelar. Nah, tapi akhirnya aku kayak, oh ternyata ada ya pilihan untuk menjalani hidup sehat gitu. Terus jadi mulai rajin olahraga. Ada Pak, ternyata pilihan Putri, itu kamu selalu dengar ada. nggak kata-kata dia? Ternyata ada loh pilihan menjalani hidup dari zaman Bung Karno juga Udah ada. selalu ada opsi itu. No, Cuman tapi- diambil atau tidak? Bener, nah tapi Iya. maksudku di zaman yang modern ini gitu, kita terlalu dimanjakan oleh hal-hal yang kayak di mobil aja, duduk Iya. tiap saat. Kurang gerak. Kurang gerak gitu. Dan mager aja sih guys, ya kan? Jujur aja pemirsa gitu. Nah, terus jadi aku mulai olahraga, terus ada diet juga, walaupun dietnya tuh ekstrim. Nah makanya orang tuh sering, ekstrim tuh as in kayak kalori intake-ku dikurangin jauh banget, 800 kalori per hari. Ada penimbangan segala macam sebelum makan Iya, gitu-gitu. dan itu ekstrim guys. Jadi aku tidak menyarankan orang-orang untuk melakukan diet tersebut kalau kalian masih di ambang batas sehat gitu. Enggak, se-ekstrim-ekstrimnya itu berdasarkan dokter gizi kamu kan? Berdasarkan dokter gizi. Jadi berarti dalam pengawasan. Betul, dan- Ditambah kamu olahraga. betul. Apa Olahraga waktu itu apa? olahraganya? Jadi waktu Kalau nggak salah apa sih? awalnya saya kan cuma coba-coba ya Pak. Katanya narik tronton pakai gigi bener. Bukan. Enggak. Itu lebih ke debus ya. Oh, nggak tahu kan kita tanya. Emangnya saya mau ikut ninja Pak. Oh enggak, reok ya? Reok Ponorogo. Ya nggak sih? Itu keren tau Kak. Emang Itu keren. melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang bilang nggak keren siapa? Makanya kalau Olahraga saya lu bisa apa? melakukan olahraga tersebut, tapi itu kan kesenian Itu ya. bukan Jadi olahraga agak ya. susah. Skillnya ribet. Jadi aku pertama-tama berdoa dulu ya Pak. Nggak, aku Harus ada hebat. Muay Thai. Terus jadi dulu karena anak SMA ya namanya baru puber-puber gitu kan emosional sekali gitu. Terus what works for me adalah olahraga Muay Thai gitu. Jadi kayak beban yang ada di sekolahan itu kayak keluar aja gitu. Jadi Muay Thai, abis itu Zumba pada zamannya kayak kelas-kelas yoga Kardio juga. lah ya. Kardionya Muay Thai terus ada yoga. Nah, Itu berapa lama semuanya dilakukan? 3 bulan itu Kak. 3 bulan itu intensif nutritionist dipakai terus Yes. saran-sarannya plus Muay Thai dan Betul. Zumba. Nah itu kayak kurang lebih turun mungkin 5 kiloan kali ya. Nah 5 terus kilo. kuliah masih tetap
kan aktivitasnya jadi makin nambah dong. Kuliah plus olahraga plus Yes. diet jadi makin capek lagi gitu, terus jadi kurang lebih turun sekitar 8 apa hampir 10 kiloan gitu. Dari 62 tuh ya, Yes. jadi 52 kurang 52. lebihnya. Nah, tapi makin intensif lagi pas COVID gitu. Jadi pas orang COVID aku sekolah online, kuliah online, terus juga orang-orang mungkin pada takut di rumah 3 bulan pertama. Terus aku kayak saya seperti tidak bisa ya di rumah doang gitu. Terus diajak teman-teman, yuk sepedahan. Nah di situ makin turun lagi gitu. Aku Padet sempet ya? paling kurus tuh Berapa? 48 kilo. Sekarang udah segitu? Enggak, sekarang lebih naik lagi 54. Tapi ini gue buka-bukaan aja ya pemirsa. Iya. Tapi beda karena di yang 48 kilo fatnya fatnya Fat ratio itulah ya. ribet ya guys. Iya, Cuman nggak apa-apa. muscle mass aku di 19%, sekarang muscle mass aku di 39%. Gue keren. Jadi Keren. sekarang olahraganya Jadi beratnya dia sekarang dibanding 48 karena masa ototnya yang Betul. Iya. terbentuk. Jadi gitu. timbangan mah nggak masalah ya, penting Iya. komposisi badan. Nah, Iya. tapi ini tuh agak ribet karena aku nggak bisa ceritain sepanjang ini kalau ketemu orang kayak, Amel kamu dietnya apa? 10 detik kemudian Iya kita sih, cabut iya gitu sih, kan bener. Pak. Jadi Terlalu ini. aku kayak, aku olahraga aja, aku cuma biasanya ngomong gitu karena terlalu dalam dong kalau kita harus ngomongin dia muscle Panjang. mass, Yes, apa yes. fat index gitu-gitu. Jadi kayak guys, sebenarnya diet itu harus ke dokter gizi biar menentukan apa yang cocok Baik sama buat kita, gitu. masing-masing karena beda-beda juga. Betul, nggak bisa ngikutin yang kayak, oh gue nggak mau diet, gue harus diet nggak pakai garam atau kayak gue diet yang keto ya, yang full lemak gitu, nggak semuanya. Jadi setelah kita tahu nih ya pemirsa di rumah bahwa dia bisa berhasil menurunkan berat badan sekian, tapi yang turun Berapa juga kalau kian tuh, Pak? Kurang lebih beberapa kilo lah ya. Tapi yang turun juga kalau nggak salah saldo waktu itu ya. Aduh coy, Iya kan? amit jangan dong Pak, jangan Ya, waktu sampai itu dong. kan banyak banget kegiatan lu Zumba kan bayar. Kegiatan Kak, olahraga itu Iya, nggak betul. harus yang mahal. Bener, Yang mahal bener. itu ngopinya. Habis itu. Dan karena itulah sekarang kalau nggak salah seorang Amel ini juga buka sekolah ya. Dia tuh ahli banget bahasa gen-gen alpha. Padahal dia bukan di generasi itu. Dia tuh sebenarnya masih masuknya Gen Z Gen, ya. Gen Z dia sebenarnya. Gen Z, tapi dia tuh alpha Hatam banget. Dia buka les, buka bimbel buat orang-orang yang pengen. Emang enggak? Bimbel, Kamu bukan udah, bimbel. kalau dari konten-konten kamu tuh udah kayak profesor di bidang bahasa-bahasa Gen Alpha loh. Iya kan? Gen Alpha kita harus merangkul Gen Alpha, tahu nggak kenapa? Karena Nggak, mereka kenapa? adalah generasi penerus bangsa. Generasi emas loh guys gitu. Jadi kita harus merangkul mereka. Jadi harus pelajari bahasa mereka. Gitu. Oh berarti gue harus belajar juga Put. Coba-coba, Tes ya? boleh. Ini kita mau main game. Iya kita mau ngetes kamu seberapa jago Gen Alpha Kalau- dengan kalau- bahasa-bahasa kamu itu. Kalau benar semua, Ada di belakang situ Kamal, iya, kita oke. coba tes. Kalau nunjukin rahang gini-gini tuh maksudnya apa dan namanya apa? ini kita harus mewing dulu guys. Mewing. Oh. Apa sih maksudnya mewing? Mewing itu Kak nahan double chin. Jadi intinya mewing itu suatu kegiatan yang Sigma male lakukan loh. Suatu kegiatan. Rooming banget ya. Iya, Nah, bener. kita kan bisa nggak mewing? Jadi kayak Gimana? ditekan lagi, disuddot lagi. Yes. Nah, terus dimajuin dikit ininya. Nah, terus Kakak giniin. Kurang miring ke sini kan. Kayak gitu. Agak Iya, ya? kesendak ya. Nah, Iya, gue ngeri kalau lodan deh. itu bener banget loh Kak. Bener gitu Iya ya? kayak gitu. Tapi ke kamera terus kayak Sin City wasn't made for you. Angels like you. Menikmati gitu, jangan Gitu. seperti orang Pak ini kayak di Kayak, pelototin dulu. kayak pundak awan ya, kayak pundak awan deh. Kayak gareng-gareng dan teman-temannya gitu loh. Enggak kata nggak kayak apa. Kayak lagi gondongan. Lu makanya ngajarin yang bener dong. Jangan bikin aku malu di acara aku sendiri. Itu namanya mewing. Mewing Coba. namanya. Nah, Kak Asput pasti jago banget. Iya itu. Jadi tulang rahangnya kelihatan. Iya. Oh gitu. Lu sih dari muka langsung ke badan, gak ada lehernya. Sengaja. Nah, sebenarnya mewing ini tuh juga udah lama, nggak. Ya aku baru udah tahu ada di- beberapa Iya, lama sih. cuma Cuman sekarang- nggak pernah tahu maknanya, maksudnya apa. Enggak semua itu artinya harus diketahui sih. Kalau karisma tuh bahasanya Gen Alpha apa? Karisma Karisma. bukan penyanyi dong. Enggak, itu Nela. Itu Nela. Iya emang Nela, ada ya, sih. bener. Tapi kan ada kan yang karisma. Nah, ya, karisma bahasa Gen Alpha itu adalah
gitu. Cara Jadi- penggunaannya gimana? Jadi kayak, lo tuh orangnya full of risk ya. Gitu. Jadi kayak, Ketawain. misalnya sama Gen Z. misalnya kita lagi ketemu orang, kayak kakak ketemu aku kan karismanya kuat sekali. Parah. Jadi So risk gitu ya. So risk tuh Risk kayak, banget. lo tuh keren banget punya karisma, enak diajak ngobrol. Berarti ini referring tuh cowok-cowok keren. Iya, jadi kayak risk gitu. Misalnya yang baju oranye tuh kok cantik banget ya gitu, kayak full of risk. Bu. Gila cara ngomongnya harus gitu. Kakak pernah nggak tapi ketemu anak Gen Alpha? Sini lo. Lo bilang risk itu kan jadi kayak berkarisma. Tapi ada juga bahasa untuk kerennya sendiri buat Gen Alpha. Apa? Sigma. Nah, gimana bedain Sigma risk itu sama tuh Sigma? kayak, aduh penasaran ya? Gila penasaran banget. Penasaran ya? banget. Kita diajarin jadi anak gaul nih Mal ya. Bentar, ini acara hukernya cuma translatean Gen Alpha. Penasaran nggak bedanya risk sama Sigma? Sigma, Ih, pasti ya. penasaran banget kan? Benar banget. Iya. Nanti kita akan belajar lagi bahasanya Gen Alpha dari si pakarnya ini. Si pakar, betul. Nanti kita balik lagi tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih bersama dengan Gen Z yang sangat alpha. Gen ini Z ya. yang sangat alpha. Lagi-lagi saya boleh menambahkan sesuatu. Boleh, boleh. Itu kayak selamat datang di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh Sigma. Tadi memang kita sempat kepotong, kita lagi diajarin bahasa-bahasa Gen Alpha ya Betul. sama Mbak yang satu ini. Amel, Tapi aku Amel. juga harus izin mungkin sama generasi Alpha bahwa menurutku nggak ada salahnya kita berbagi informasi bahasa kalian ke orang-orang yang lebih tua. Makasih. Senior, Makasih. matang. Ada gue kasih tahu ya, ada pemilihan Lebih kata tua. yang lain ya. Senior, dewasa, matang. Lebih dulu, bisa dipakai. Tapi lebih enak lebih tua. Iya, gitu. benar. Karena mungkin Yaudah. mereka kadang tuh mereka suka kesel Kak, kayak ngapain sih ngomongin bahasa-bahasa Alpha di TV. Oh, gitu? Tapi, iya, tapi ini tuh penting karena biar kayak kalau guru-guru ada yang lihat, guru-guru kalian tuh bisa ngerti apa sih yang kalian lagi omongin di kelas. Dan nggak apa-apa loh Gitu kalau kalian juga misalnya pengen blend in sama angkatan tua-tua itu ya, adik-adikku. Dengan bahasa kamu juga. Dengan bahasa-bahasa yang ke arah yang tua itu misalnya. Enak aja zamanku toh, nah gitu. ya Allah. Terus ya, ya kan sebaliknya boleh dong. Atau kayak EGP, emang Iya boleh EGP gitu. gitu. Skut gitu ya. Ada kan skut zaman-zaman dulu. Jelasin dulu tadi Bedanya? Riz sama Sigma. Jadi Karena gini. dua-duanya sama-sama keren tuh kurang Nah lebih. tapi beda gitu loh Kak, karena kalau Sigma itu adalah tingkatan dari atasnya Alpha. Sigma gitu, orang yang kayak keren aja gitu in general. Keren aja. Kan ada Alpha, Beta, nah di atasnya tuh Sigma gitu. Sigma, oke. Kalau si Riz berarti lebih berauranya atau karismanya gitu. Kalau iya, series tuh lebih ke perilaku, kata sifat kayaknya ya. Jadi Kata orang sifat. yang kalau bilang Riz belum tentu orang yang Sigma. Iya, cuman kayak kakak nih risk banget gitu. Tapi belum you're Eh, belum full tuh of Sigma. risk gitu. Full of Jadi risk. misalnya bisa pick up line orang dengan smooth gitu kan. He's rizzing, he's such a rizzler. Gua sama Gen Alpha Orang jawab yang- WhatsApp aja Jadi nih, gini, gua nggak mau ngomong. orang yang penuh dengan risk itu bisa dibilang rizzler. Rizzler. Beda lagi nih, beda lagi. Orang yang kayak, Rizzler. oh he's such a rizzler gitu. Nah tapi kalau Sigma itu orang yang kayak all rounded aja, iya gitu. Oh all around, oh berarti oke. Nilainya 8 semua lah Enggak, pokoknya. nilainya 10 semua. Oh iya, maksudnya segitu, Sigma. segitu, iya, iya. Sigma kalau 8 mah alpha doang. Oke, sorry. Kayak kita gua butuh salah. berapa kali pertemuan ya untuk bisa menguasai Capek ini banget. semua gitu. 5 kali pertemuan 50 juta. Mahal Cuma banget. buat biar bisa ngomong sama Gen Alpha dong. Tapi pakai Amel ini aja lah Pak. Mel, tapi Mel ini multi talenta banget loh. Alhamdulillah. Acting jago. Pasti. Nyanyi juga ya? Menyanyi lu. Bisa penyanyi kamar mandi. Apa sih yang nggak bisa? Secara gitu? industri dia memang tidak bernyanyi. Tapi- Cuman di dunia entertainment itu dia banyak sekali Banyak talentanya. sekali Dulu kaliannya. saya punya album. Tuh Oh iya, kan. waktu kecil kan? Foto album. Album anak-anak. Iya ada, gue ingat. Iya. Iya nyanyi juga. Sekarang menguasai
kosakata para Gen Alpha. Influencer juga. Influencer juga. Emang berkarir udah berapa lama sih di dunia entertain? Jujur, aku mulai syuting tuh di umur 4 tahun setengah. 5 tahun lah, anggap aja Produk 5 apa tahun. itu lo syuting? Umur 4 tahun? Sinetron. Langsung sinetron, jadi anak-anak. Enggak, tapi pas di umur 4 tahun setengah aku jadi ayam. Pemirsa cerita. Jadi ayam. Jadi kayak anakku, puff, berubah jadi ayam gitu. Jadi ekstra jadi ayam. Itu peran pertama. Makasih loh Kak. Biar kamu ingat duhui banget. Biar Peran kamu ingat. pertama dari TV ayam. 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 Berarti in total udah berkarir selama 16 tahun. 16 tahun kurang lebih. 16 tahun berkarir pemirsa. Nah, kalau tidak percaya bisa lihat di LinkedIn saya. Dimasukin tuh di LinkedIn. Masukin LinkedIn. 16 tahun berkarir itu udah lama banget tapi masih Pasti. eksis sampai sekarang. Cuman denger-denger nih, dia sedang ada yang mau menyusul TikTokers, baru muncul TikTokersnya. TikTokers baru muncul, Baru sudah mulai muncul. menyusul Amel Carla. Udah mau menyusul Amel Carla. Siapa sih TikTokers itu? Dia kayak mengancam karir Amel Carla. Dan dia mengenal loh. orang itu. Sepertinya ya, kita lihat kali TikToknya ya. Nih Oke, dia oke. nih. TikToker siapa sih? Siapa yang berani-beraninya? Putri. Yang mana itu siapa? Aduh, jadi ada TikTokers namanya Pasming Base. Nama akunnya Pasming Base. Mungkin kalau Oke. pemirsa yang bukan tinggal di Jakarta tidak mengerti apa itu sih Pasming Base. Yes. Atau mungkin kalau nggak di Jaksel masih bingung juga Pasming itu apa. Nah, tapi kalau kalian suka menggunakan transportasi umum yang mana saya sangat menyarankan, ada tuh jurusan Pasar Minggu. Betul, ada. Pasming itu adalah singkatan dari Pasar Minggu. Base. Base itu adalah basisnya Pasar Minggu. Ini TikTokers yang mencoba menyusul seorang Amel Carla. Guys, dia adalah kakak saya. ya. Keluarga. Dia kakaknya sendiri. Tidak ada itu susul-susulan karena lebih ke dia jauh lebih tua daripada saya. Tapi kalau di dunia entertainment sih ya. Siapa duluan ya? Dunia entertainment iya lo duluan. Cuman kan kalau ngelihat followersnya tadi kan gue udah browsing-browsing juga ya. Follower dia sama lo kurang lebih sekarang sama. Dan dia baru nge-build itu 2 tahun kalau nggak salah. Gimana? Jadi dia Rasanya gimana Bu? Lo 12 tahun lo. 16. 16 lo. Gimana tuh? Kayaknya lebih deh, Pak. Kayaknya berapa berarti? 18-an tahun. 18 Cuman tahun. aku kayak namanya kakak sendiri ya, jujur aku mensupport banget gitu karena Nggak masalah ya? basically guys, pemirsa, aku tuh lahir di Bontang, Kalimantan Timur. Oh iya? Yes. Nah dulu sebelum aku pindah ke Jakarta dan menjadi Amel Carla, mereka duluan lah kakakku yang cowok sama kakakku yang cewek yang jadi host di TV lokal di Bontang. Oh, emang darah seni sudah Betul. mengalir darah. Tapi mainnya lokal sih abang-abangnya Mainnya ini. lokal gitu. Dulu ada di TV Bontang, mereka jadi host anak-anak. Iya. Pas pindah ke Jakarta, aku ikut casting-casting yang malah keterima di peran jadi di sinetron itu aku. Di TV nasional tuh kamu. TV Tapi kalau dari kacamata kau sih tetap lebih berwibawa kakak-kakaknya. Karena Karena nggak pernah jadi ayam kakak-kakaknya. Dia mereka langsung jadi Enggak, host Pak. kan. Namanya di dunia entertainment itu ya pemirsa, kita itu harus merintis Dari bawah dulu. Dari bawah. Tapi kalau bisa langsung viral juga nggak boleh juga. Boleh juga. Tapi nama aslinya Pasming Base tuh siapa? Kenalin dong, Mel. Ahmad Deka Tama Putra Zaman. Deka Panggilannya? panggilannya. Mas Deka. Mas Mas Deka, Karena- abangnya kamu. Betul. Deket tidak sama Deka? Aku deket banget. Deket banget. Deket Karena banget. kita beda 6 tahun kan, sama kakakku yang cewek aku beda 5 tahun. Jadi dia sama kakakku yang cewek cuma beda 16 1 tahun. bulan. Iya kurang lebih 1 18 tahunan. bulan ya. Iya 1 tahunan. Terus- Sedekat itu. Sedekat Jadi nggak ada itu. ngiring-ngirian, sekarang berkarir Gak dua-duanya ada jalan. pemirsa. Nah Iya. masalahnya ya, jadi aku tuh masuk FAUI juga karena dia, terinspirasi karena dia. Oh, dia anak hukum juga. Dia anak FAUI juga, terus S2-nya di Columbia. Nah terus kakakku yang cewek juga, jadi kita bertiga tuh sebenarnya udah mulai di dunia entertainment. Tapi dari yang kecil. cewek sekarang nggak ikut di Enggak, di dia industri itu fokus kan? di Berarti yang di jadi entertainment cuman juga. kamu sama abang. Iya. Rate-nya mahalan mana sekarang? Saya nggak tahu To ya. the point ya. Tapi kayak kalau off air mahalan dia. Makanya saya juga bisa menjadi host, penyanyi, apapun. Atau multi talenta kan? Benar. Iya. Multi talent. Terinspirasi dari abangnya juga. Tapi nih si Amel ini baru aja balik dari London. Kapan tuh Mel? Desember 2000. kemarin 18 17 Desember ngapain 2024. kamu di London? Kakakku yang cewek abis lulusan.
Oh, abis menghadiri kelulusan Yes, kakak kakak yang aku cewek. wisuda S2 di Manchester. Oh, di Manchester. Ambil apa? Juggling kalau nggak salah. Manchester yang akademi apa? Bukan bola Manchester dong. United. Iya, yang United. Yang lagi di nomor berapa kelas? Sorry banget. Bukan, nggak terlalu bagus lah pokoknya. Iya, kayak 11 apa 12. Nggak usah diomongin ya. Tapi iya aku baru balik dari sana dan lagi winter kan. Iya. Jadi ya gitu deh, maaf kalau agak bindeng-bindeng. Iya, lu dari London lu ini nggak di karantina dulu di Pulau Pramuka nggak perlu ya? Pulau Pramuka. Ya nggak Pak, karantina di Pulau. Nggak, sekarang tuh kalau lo lihat berita-berita kan ada beberapa virus yang sedang menjamur Baru ya? di luar sana. Tahu, Jadi tahu, orang-orang tahu. itu kemarin aja aku baca berita sempat kayak ada dari Kementerian Kesehatan kalau nggak salah katanya perbatasan kita imigrasi segala macam lagi ketat. Diperketat. Iya, gara-gara banyak virus. Kamu nggak tahu kena virus kemarin. Di London kamu sehat apa enggak? Alhamdulillah sih. Hah? Ya sehat. bener. Kamu di London tuh kemarin gimana kondisinya? Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah Aku sehat. kan takut. Tapi nih ya Kak, aku juga menerapkan apa namanya? Cuci tangan. Cuci Tangan. tangan. Terus juga aku pakai masker selama di pesawat karena ini menurut saya nggak tahu juga ya. Tapi ini menurut yang saya baca-baca, katanya udara di pesawat itu kan sirkulasinya muter. Muter. Terus jadi kalau orang di paling depan bersin, ya udah kita Ke semua juga belakang bakal tuh ya. kena Oh, gitu. iya, Jadi iya, aku iya. selama total 16 jam, 18 jam. Tadi ada yang bersin ya? Iya bener. Kenapa Kak, itu sih? bukan pemirsa yang bersin Kak. Bukan dia. Kenapa? Lagi banyak virus pakai pak. Lagi banyak virus. Udah dibilang tadi hostnya diganti aku aja. Maskernya ada bengkong nggak? Pakai deh. Apa sih, bersin biasa doang Kan kok. kita takutnya virus yang lagi viral itu. Iya si virus. Dingin tahu dingin. Aduh, tapi Gimana Mel? Aduh malu-maluin dari tamu deh. Ih. Aku sehat loh. beneran gak sih? bersih. Aman aja, aku nggak dari luar Nanti ruang negeri, tengah nggak ada- ganti judul jadi ruang karantina kan gak lucu Kak. Kenapa dikasih ke kaki? Ih takut bersin lu kena jempol. Kenapa? Karena aku bersinnya nggak nyampe kaki lu. Kenapa sih? Ngeri aja sih Kak gitu karena lagi musim Itu kan di apa sih ada virus HMPV apa gitu-gitu. Jadi kita kalau sekarang kalau lagi ada orang-orang bersin tuh gue langsung kayak takut gitu loh, tapi ya, waspada. Kak menurut aku juga gak baik tahu. Apa tuh? Konsepnya agak badut ya. Kamu lagi ngapa? Aku tuh punya anak kecil di rumah, aku nggak bisa Iya. ambil resiko ini. Gen alpha juga kan? Bukan bahkan. Kelahiran 2020. Gen beta. Masih. Betanya 2025. Iya, Oh iya beta masih benar apa, ya. beta? Itu Aku kan. punya Sigma sama Riz di rumah. Aku punya Sigma. Enggak, cuman gak baik juga tahu terlalu takut Iya, sama apa omongan santai, orang. santai aja kan Mel. Ini tuh bersin biasa doang. Tenang aja. Ini tuh aku nggak kenapa-napa. Aku bawa pakar deh, pakar pulmonologi. Ini hatam banget masalah virus biar kalian tuh nggak khawatir, ya. Iya, Oke, iya. tapi Kalau ada nanti- pakar nanti- aku bisa percaya. Iya, setelah ini biar dia jelasin, aku tuh nggak kena apa-apa, tenang aja. Nanti kita Yakin? sama-sama ketemu ya sama pakar pulmonologinya. Tapi setelah ini tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, tutup mulut semuanya ya. Emang sekarang tuh lagi ada virus yang baru nih ya, yang lagi rame dibicarakan. Nah, biar kalian tuh nggak khawatir. Kita nggak. Sorry kita lagi nggak kenal ya. Siapa sih kamu? Kita aman aja kok. Aku datangkan Sejak ya. kamu bersin kita udah nggak mau ngobrol. Udah nggak ngobrol. Aku datangkan pakar langsung biar kalian tuh tenang Siapa? semuanya. Pakarnya tuh siapa? Iya, ini kita kenalan dulu sama pakar yang akan segera menjelaskan kepada kalian. Jadi kita lihat pemirsa profilnya. Profesor Chandra Yoga Aditama merupakan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi Jakarta yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular di World Health Organization atau WHO. Dengan segudang pengalamannya ini, Profesor Chandra juga sempat mendedikasikan dirinya dalam memberikan informasi ilmiah seputar virus COVID-19 untuk membantu masyarakat. Artikel tersebut kemudian dimuat di berbagai media massa dan menjadi acuan masyarakat
agar tidak menerima informasi palsu mengenai virus corona kala itu. Atas dedikasinya itu, beliau pun mendapatkan penghargaan MURI. Kini, beliau kembali menjadi sorotan ketika muncul virus baru HMPV. Agar tidak termakan simpang siur yang ada, langsung saja kita kupas tuntas mengenai penyebaran virus HMPV ini bersama Profesor Chandra di Ruang Tengah. Dan inilah dia Profesor Dr. Chandra Aditama. Halo Prof. Prof, ini loh Prof, teman-teman aku nih pada khawatir banget dengan isu-isu yang tentang virus yang baru ini, Prof. Boleh nggak sih jelasin ke teman-teman aku ini dan juga ke pemirsa di rumah, Prof? HMPV itu kan sebenarnya tiga kata. Satu human, yang kedua metanemo, yang ketiga virus. Oke, jadi dia virus. Itu satu-satu ya, dia virus. Kenapa namanya ada nemo-nemonya? Nemo itu artinya paru-paru, saluran napas. Oke, dan kenapa ada humannya? Karena ini kena orang. Kalau ada human tentu saja ada, bukan human dong ya. Oh iya benar, ada yang Jadi sebenarnya ada yang dulu namanya animal metanemovirus. Jadi AMPV. Ya, itu juga ada. Oke, itu soal nama. Kan mesti kenal nama dulu kan? Itu nomor satu. Nah, kenapa sekarang ribut? Karena pada saat ini akhir 2024 awal 2025 sedang ada peningkatan kasus di Cina. Dan orang kemudian menghubungkan dengan ini waktu Covid juga dulu bulannya sama nih. Dan dari Cina juga. Cina juga begitu. Virusnya virus juga gitu. Bener. Jadi orang mencoba menghubungkan hal itu. Ya, kita mulai dengan 4 hal yang tidak boleh menghubungkan antara, bukan tidak boleh, tidak bisa kita mensejajarkan antara HMPV ini dengan COVID. Yang pertama, memang sekarang sedang meningkat, 2019 sampai 2020 juga meningkat, tapi sebenarnya hampir setiap tahun ada peningkatan kasus di Cina itu, karena itu sedang awal artinya musim dingin. Saya dengar tadi baru dari London. Kapan ke Londonnya? Saya di bulan Desember kemarin. Udah dingin kan? Udah Nah, dingin. kalau sekarang lebih dingin lagi. Betul, sampai Jadi bersalju. kalau tadi bersin, mestinya yang bersin dia karena dia baru pulang gitu kan? Iya, padahal dia cuma ke kebun jeruk paling jauh. Tapi dia malah bersin AC-nya dingin, Prof. AC-nya dingin. Jadi nomor satu, peningkatan kasus di Cina ataupun di negara-negara musim dingin akhir tahun ini memang biasa terjadi. Jangan cepat-cepat dikaitkan dengan COVID-19. Itu nomor satu. Nomor dua, orang bilang nih katanya yang HMPV ini gejalanya batuk, bersin, gitu kan, demam. Dulu juga batuk, demam. Jadi kalau gitu sama dong kan gitu. Itu juga salah. Kenapa? Karena semua infeksi saluran napas dan paru gejalanya emang batuk dan demam. Itu memang udah normalnya emang begitu. Nah, normal sih namanya. Iya, oke, maksudnya sakit ya, maksudnya umumnya begitu. Ya, umumnya begitu. Infeksi saluran napas itu bisa karena virus, macam-macam virus, bisa bakteri, semua keluhannya kan batuk, demam begitu. Jadi nggak boleh gara-gara itu kita menyamakan dengan COVID. Itu poin kedua. Yang ketiga yang utama adalah COVID itu berat. Kasusnya kan dulu kita mengalami saya dengar pernah sakit berapa kali begitu ya. Sementara yang HMPV ini sebagian besar ringan. Hanya pada kelompok orang tertentu yang mungkin menjadi berat, tapi sebagian besar ringan. Pandemi ini kan COVID kan dihubungkan dengan pandemi. Betul. Pandemi itu selalu terjadi karena sesuatu yang baru. Tidak ada yang karena yang lama. Jadi si COVID itu memang corona, tapi corona yang baru. Sebelum itu ada pandemi H1N1 influenza namanya, itu juga gara-gara H1N1 yang berubah jadi baru. Sementara si HMPV ini udah lama. Dia pertama kali dipublikasikan begitu, kalau bahasa kerennya tahun 2001. Sekarang 2025. Jadi sudah 24 tahun yang lalu. Kalau mau agak dramatis sedikit biar agak keren, sudah 1/4 abad umurnya. Jadi sebenarnya si HMPV ini udah existing sejak 2001 itu. Iya. Enggak juga sebenarnya. Sebelum 2001 udah ada juga. Diduga sudah ada, walaupun resminya 2001. Jadi sudah lebih dari 1/4 abad. Udah disiapin pertanyaan, kok udah ada di Indonesia? Emang sudah ada, karena itu udah 25 tahun kok. Di Inggris juga pasti sudah ada. Jadi kalau dia kena pulang mungkin aja, bukan nggak mungkin gitu ya. Jadi di mana-mana juga sudah ada. Hanya memang sekarang ada peningkatan kasus di Cina belakangan ini. Jadi kesimpulannya, tentu saja ada peningkatan kasus, kita mesti waspada, mesti hati-hati, benar, tapi tidak boleh mengkaitkannya, mensejajarkannya dengan COVID-19. Jadi waspada, oke, tapi panik berlebihan itu tidak usah, nggak perlu. Boleh nanya nggak? Ada possibility dia bermutasi seperti coronavirus nggak? Selama hampir 1/4 abad ini dia tidak bermutasi. Jadi diperkirakan ini memang seperti ini, tidak bermutasi. Karena itulah makanya
situasi yang ada ini sama sekali tidak bisa disejajarkan begitu dengan kemungkinan pandemi. Mau nanya juga. Kamu juga mau nanya? Aku mau nanya juga. Iya. Lagi kelas umum nih. Lagi kelas umum kedatangan profesor kan. Prof, aku mau nanya nih, Iya, Prof. boleh. Itu kan ini hitungannya ringan ya, Prof ya. Tidak seperti COVID. Tapi mirip seperti flu biasa nggak, Prof? Semua infeksi saluran napas keluarnya batuk, demam, mungkin pilek. Tapi kalau berat bisa jadi sesak napas. Jadi kita tidak bisa bedakan keluhan itu dari apakah dia flu atau dia apapun juga. Walaupun udah mulai ketularan karena bilang flu biasa. Flu itu nggak ada yang biasa. Flu itu sesuatu penyakit. Karena virus influenza. Tapi virusnya Gue beda-beda lagi gitu ya. Sudah nggak ada temen. Gue lagi disalahin. Kamu udah mulai ketularan saya Gue katanya. ngulang deh, kelas ini ngulang. Kan salah ngomong doang. Guys, dari sini mengerti kan? Jadi gejala awalnya memang sama, tapi sebagian besar dia sembuh sendiri atau ringan. Kecuali pada yang disebut-sebut kelompok resiko 3. Kelompok resiko 3 kalau mau gampang ada 4 juga nih. Saya bicara Kelompok resiko tinggi ya. Untuk HMPV nomor 1 anak-anak balita terutama. Makanya sebagian besar kasus memang balita. Yang kedua memang yang lansia. Kayak saya ini kan. Iya. Saya umur 70 tahun. Jadi 70 tahun ke atas. Nggak kelihatan 70, Prof. 80. Kayak berapa? Prof kok sama saya musuh banget. Nambahnya banyak banget, Prof. Oke, lansia. Terus yang Lansia, ketiga? ya, 70 tahun. Yang ketiga orang yang sudah punya penyakit paru sebelumnya. Kayak bronkitis gitu. Ya, baru saya mau kasih contoh bronkitis. Dulu sekolah di mana? Enggak, dulu saya sempet di anak usaha itu. Emang pasien. Waktu kecil. Jadi bronkitis itu kan bronkitis yang kronik, kemudian macam-macam. Yang keempat mereka daya tahan tubuhnya rendah. Kalau di yang top sekarang ya autoimun misalnya begitu. Iya. Atau misalnya sakit gula yang tidak terkontrol. Nah, mereka ini punya risiko lebih besar. Punya risiko lebih besar itu bukan berarti akan sakit berat. Bukan berarti akan masuk rumah sakit, tapi risikonya lebih besar untuk berat ketimbang yang masih gagah, perkasa, cantik, jelita. Iya. Berarti kalau nerusin pertanyaan Putri, soalnya ada yang bilang kemarin bisa jadi untuk orang-orang yang simptomnya sama terkena saat ini gitu ya. Kamu tuh kena HMPV cuman nggak tahu aja gitu. Karena saking ininya udah existing sejak lama gitu misalnya. Bisa jadi kayak gitu? Ya, jadi beberapa mungkin 2-3 hari lalu ada di salah satu media internasional melaporkan bahwa di Amerika 10-20% yang kena gejala seperti itu antara karena HMPV. Nah, Oke. terus di Inggris nih gara-gara London saya tadi lihat, di Inggris itu semua anak sampai usia 5 tahun itu paling nggak pernah kena terserang gitu, walaupun mungkin ringan gitu. Jadi sekali lagi ini memang bukan baru begitu dan ini ringan, tetapi saya ngomong begitu saya juga tidak ingin kita menyepelekan. Kita tetap harus waspada tapi jangan panik. Waspada tapi jangan panik, kuncinya itu Tapi nggak ada teman-teman. untungnya juga ya Prof yang nakut-nakutin masyarakat kayak. Tapi berarti dia untuk chance menjadi pandeminya itu hampir tidak ada. Iya, betul. Kalau bedanya sama influenza tuh apa jadinya Prof? HMPV dan influenza kan yang kita tahu sama-sama virus tuh dua-duanya. Bedanya apa jadinya? Influenza tuh lebih mudah bermutasi nggak sih? Oh, dia jago semua. Iya. Soalnya katanya gitu. Karena itu kita harus vaksin influenza setiap tahun karena dia mutasi terus. Infeksi saluran napas yang batuk, demam itu sebabnya bisa macam-macam. Oke. Pertama, kalau mau bagi besar bisa virus, bisa bakteri. Ya. Virusnya juga bisa macam-macam. Sebenarnya yang benar-benar namanya flu itu disebabkan oleh virus yang namanya influenza. Virus influenza itu nggak satu. Virus influenza itu ditandai dengan huruf H sama huruf N. Huruf A-nya ada sekian belas, N-nya ada sekian belas. Jadi misalnya ada H1N1, H1N2, H1N sekian belas, gitu. H2N1, H2N3 sampai H sekian belas. Panjang berarti jadi tuh. banyak. Kayak blok komplek ya? Ya. Iya, bener. Lebak bulus ya Iya, Mami, kayak di banyak klaster-klaster banget. begitu kan blok-bloknya. Oke, lanjut Prof, silakan. Dekat rumah saya Lebak Bulus. Gampang ke-distract ya. Profesor kita tuh gampang ke-distract. Ngomongin baju jadi baju, ngomongin lokasi jadi rumah. jadi itu yang menyebabkan flu. Itu Oke. yang ada vaksin yang katanya di rotasi setiap tahun. Nah, tapi ada juga penyebabnya karena yang lain, misalnya HMPV. Gejalanya sama, tapi itu bukan flu sebenarnya. Ada juga bakteri yang gejalanya juga sama, bukan flu. Makanya kalau semua, daripada kita bilang namanya flu, karena flu itu harusnya punya si virus influenza, makanya kalau secara agak ilmiah disebut ILI. ILI itu influenza-like illness. Jadi penyakit seperti influenza. Influenza-like illness. Jadi itu yang lebih umum. Bahasa Cisalaknya greges. Greges. Ya itu dia. Yang masuk angin. Jadi dia semuanya ke cover tuh. Kalau kita ngomong greges, semua virus sudah ada di situ. Kalau ISPA beda lagi ya. ISPA itu, ISPA ini ada dua kepanjangannya sebenarnya. Oke. Ada yang mengatakan ISPA, apa kalau menurut? Infeksi saluran pernafasan akut. Akut. Nah, ini yang benar.
Mantap semua dari tadi. Mantap. Karena dia mengatakan ISPA itu infeksi saluran pernapasan atas. Ya, ada. jadi yang sakit di sini. Tapi sebenarnya yang lebih tepat kita sebut sebagai infeksi saluran pernapasan akut karena di dalam bahasa Inggrisnya acute respiratory infection. Gitu. Jadi memang ISPA itu penyebabnya sama seperti tadi, bisa flu segala macam, itu bisa juga bakteri. Begitu. Soalnya dia nama penyakitnya. Nama penyakitnya. Jadi Prof Bakteri sebenarnya tidak mungkin dari polusi udara. Polusi udara itu isinya bukan bakteri pada dasarnya. Polusi udara itu isinya debu, smog segala macam. Tapi di dalamnya bisa ada bakteri dan bakteri bisa lebih mudah berkembang biak begitu. di dalam Ini itu. asik juga ngomongnya karena Keren. kita agak banyak yang Luar biasa kan? bukan yang salah. Jadi dibenerin. Jadi Prof gimana nih Prof kita sebagai ini manusia yang ini yang rada-rada takut ini untuk menghindari virus tuh seperti apa? Prof, apa harus meningkatkan imunitas tentunya ya Prof ya. Terus Jadi selain itu apa? ada 3. Tadi kan 4, sekarang 3 gantian. Oh, iya, boleh. Nomor 1, kebiasaan baik yang pernah kita lakukan pada waktu COVID harusnya terus dilakukan. Saya ingat pada waktu COVID kita mau masuk, saya nggak nyebut namanya mall, ada mall dekat rumah saya gitu. Tahu kan? Tahu. Masuk mall tuh ada tempat cuci tangan. Iya, betul. Sekarang nggak ada. Ya. Barusan saya masuk studio juga nggak ada tempat cuci tangan kan? Nggak ada. Jadi kebiasaan itu di mana-mana juga saya nggak lihat cuci tangan. Itu apa namanya yang hand sanitizer minimal ada itu ya. Kayak, Cuci kaki. Itu musola. Itu saya tadi udah, musola. saya tadi soal Iya, udah. Jadi cuci tangan itu harus terus. karena dia bisa mencegah bukan hanya infeksi saluran pernapasan tapi juga infeksi saluran cerna. Ya. Kemudian batuk. Kalau batuk dulu kan begini kan kita tahu itu nggak boleh. Iya. Kenapa nggak boleh? Karena nggak menutup. Nggak dong. menutup Bukan sempurna. Siapa namanya? Penularan. Nular ke sono. Nular. Berani dipegang. Iya kan habis batuk. Biar profesor kan juga nggak tahu udah penyakitnya apa kagak. Iya sebenarnya. Makanya batuk tuh begini kan. Gini, pas Baik, COVID ya enggak, jadinya. Sesudah itu Nggak apa-apa. cara seperti itu. Kemudian juga kalau orang sakit tentu saja sebaiknya bukan sebaiknya, orang sakit jangan menulari orang lain. Jadi kalau dia sakit, kalau bisa istirahat di rumah. Tapi kalau harus kerja, jalan ya mungkin dia bisa pakai masker, menghindari kerumunan dan sebagainya. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah kalau memang sakit tentu harus berobat ke petugas kesehatan dan mereka yang kontak, apalagi yang punya risiko tinggi, itu harus lebih waspada. Tapi kalau yang ketiga seperti Putri bilang, mari kita jaga kesehatan ini lebih baik. Kan kita sudah punya pengalaman pada waktu COVID di mana Ya. dampaknya besar banget. Marilah kita beri prioritas pada kesehatan. Ini ada 3 lagi saya mau sebut anaknya soal itu. Nomor 1, kalau orang punya mobil atau punya motor, itu sekian ribu kilometer mesti ganti oli, dia pasti ganti oli. Iya. Tapi kalau dibilang dokter kamu ukur tensi setiap hari atau 2 minggu sekali karena itu suruh ngukur, aduh daripada gua ketahuan nggak usah aja deh gitu. Ya kan? Kalau punya mobil atau motor bunyi kletek-kletek, dibawa ke bengkel. Benar. Coba kakinya kletek-kletek. Enggak dibawa Mahal kemana-mana. lagi. Iya, Kalau betul. Saya mau ngasih lihat kaos kaki saya aja. Banget loh dok, beneran loh dok. Terus yang lebih penting, mari kita prioritaskan pada kesehatan gitu kan. Iya. Jadi lakukanlah perilaku hidup bersih dan sehat. Dulu waktu saya pernah kerja di Kemenkes 10 tahun yang lalu, ini menunjukkan betapa tuanya saya. Itu saya ikut memperkenalkan sinonim yang istilahnya cerdik. Cerdik. Nah. Apa itu? C itu cek kesehatan secara berkala. Cek kesehatan secara berkala. Nomor 2, E. enyahkan asap rokok dan polusi udara. Menyahkan asap rokok dan polusi udara. 3, Tiga. rajin olahraga dan aktivitas fisik. Rajin olahraga dan aktivitas fisik. D, diet yang I-nya belum. I. Kan cerdik. Dek dulu dong. Bapak gimana ada minum kasih. Yang konsen. Kasihan. Apa sih? C. Enyahkan. R. D. D. E-R. R. D dulu dong. Tumbler ada yang kasih. Saya agak Ya maaf ya. profesor dilawan. Kasih tahu. Padahal dia yang gitu. Maaf. Coret Prof. Gak lulus Prof yang ini Prof. Maaf tadi habis enyahkan apa? D silakan. R-nya Rajin olahraga. Rajin olahraga. D-nya diet yang baik dan bergizi seimbang. Pola makan berarti ya. Nah. Oke. I-nya istirahat yang cukup. K-nya kelola stres. Oh, ada kelola stresnya. Iya dong, tentu saja. Mental health. Iya. Karena kalau stres itu imun tubuh bisa Betul, menurun. betul. Karena aku juga dulu mau cerita dikit pas COVID dok, Prof, Prof dok, aku juga kena COVID 21 hari. Dan Isolasinya. Betul, isolasinya. Dan maksudnya itu nggak negatif-negatif, nggak sampai 21 hari. Iya, malah masih pas lumayan. Delta. Terus aku juga kayak, ya udah deh coba kita minum jamu gitu biar meningkatkan imunitas tubuh. Kayak
gitu. Itu juga itu salah satu yang paling penting meningkatkan imunitas tubuh ya, Prof ya. Sepenting itu, dimulai dengan pola makan itu yang tadi sama olahraga. Ini seru banget kita berbagi informasi sama Prof. Betul. Prof, nanti lanjut lagi ya Prof ya. Iya. Pemirsa juga tetap di sini karena kita akan membahas lebih dalam lagi nanti bersama Profesor dan juga Amel Carla, tetap di Ruang Tengah tempat berbagi informasi Penuh makna. Kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna dan masih ditemani sama Prof Chandra dan juga Amel Carla di sini. Kita hari ini ngomongin soal virus, bakteri dan penyakit-penyakit. Gimana? Bikin paginya bersemangat kan? sekali. Bikin kita jadi lebih aware dong. Tapi jadi lebih aware, ya betul. Kan? Tadi Amel udah sharing-sharing juga pas kena COVID kemarin. Amel itu mencoba ramuan tradisional dan it works ya. Lebih ke dan dicampur obat-obatan. juga. Ini penunjang, kita harus memberikan informasi yang Lengkap, akurat yang lengkap ya, dan kepada lengkap. masyarakat. Betul. Iya. Enggak dibilang kayak, oh yaudah kita nggak usah minum obat dari dokter. Enggak gitu juga. Harus Enggak. vitamin semuanya ya, Prof, Semuanya. ya. Tapi ini salah satu yang menunjang. Benar, ini adalah ikhtiar aja. Ikhtiar. Ini nyata, ini adalah yang kamu bikin waktu kamu kena COVID dan isolasi 21 hari. Bener, Kurang tapi lebihnya malah kayak begini. Sebelumnya, jadi aku Oh, pas iya. baru ada pandemi, keluarga aku minum ini tiap malam. Pencegahan. Betul, terus udah mulai beraktivitas lagi, kena COVID, terus aku bikin ini lagi di rumah. Oke. Oke. Bahan-bahannya sebenarnya hanya 5. Amel jelasin Mel apa aja Mel? Yang pertama ada yang manis-manis seperti kita semua ya, Prof. Ada gula. Gula ini gula aren atau gula merah. Iya, oke. biasanya. Nggak merah tapi. Nah, lo jawab. Hah? Kamu jangan bohong. ilmiah. Ini yang mengkritik profesor. Ilmiah. Gula apa? Yang enggak. Gula aren. Aren. Oke, Ada bagus. gula aren. Gula aren. Kita masukin biar ada manis-manisnya sedikit. 2 cukup. Iya, Tiga lah ya. 3, oke. Ini bisa dicemilin silakan. Emang betul, aku suka juga banget ini. Nah, terus Ini makanan anak gunung. Ya benar kalau Iya, misalnya naik lagi gunung, ya tuh kan, buat fast saking energy. semangatnya lihat pemirsa. Sampai 2 ya. Ini apa? Ini adalah jahe. Ginger. Pemirsa jangan salah, ini bukan lengkuas ya. Iya, betul. Karena yang nggak bisa ngebedain jahe dan lengkuas itu cuma orang-orang yang nggak pernah ke dapur. Parah banget yang nggak bisa bedain ya. Saya itu. Ini adalah jahe, saya lupa Pak. Soalnya kan pandemi. Soalnya udah kan, dipotong. Ya, benar. Oke. Harusnya sedikit. Kasih jahe ya. Ini jahe-jahenya aku ambil setengah ya. Ih, banyak kali. Biar anget, biar anget. Iya, oke. Jahe tuh oke gak sih Prof buat meningkatkan imunitas menurut Prof? Ya, panjang lah cerita terus ini. Terus ini selanjutnya ada kunyit. Kunyit ya. Kunyit, kayak wortel ya. Sedikit aja, iya betul. Ini Bukan ada wortel kunyit. ya pemirsa. Habis itu ada serai. Itu apa? Serai ini biar ada wangi-wangi dan kayak mint. I don't know, I love serai karena rasanya seperti mint. Serai. Tapi- Oke. Yes. Itu Kayak kayu ini manis bukan bukan sih? lemon kan, jadinya lemon grass. Ini Itu apa? Kayu manis ini kayu, bukan? Ini dia. kayu amel. Kayu sangat manis. Oh baik. Biasanya 2 atau Oke. Nah, terus kita tambahin air panas. Sebenarnya cara utamanya adalah direbus sekitar 10 menit. Oh iya, aja. betul. Baru nanti disaring. Gitu. Iya, cuma kan kita nggak mungkin bawa kompor ke sini ya, pemirsa. Ntar berasap studionya. Kasih air Kasih air panas. panas. Boleh nggak ini dibuka dulu gitu ya? Selain nggak pernah ke dapur, kamu nggak pernah ke pantry ya? That's on mine. Itu harus dibuka dulu ya. Buka dulu. Wow, panas. Dilonggarin sedikit. Hati-hati ya Mel, kena Dipegang tangan. ininya nak. Nah gitu. Nah, oh, ini harus kalau yang ada yang panas, nanya, aku dapat resepnya dari mana? Sebenarnya ini dari ibuku. Nah, dan kayaknya ibuku juga dari bapakku. Bapakku kan orang Solo. Nah, biasanya kalau di Solo atau kayak di Jawa itu ada nama minuman yang isinya rempah-rempah. Iya, semua. tahu. Lupa, tapi Namanya kalau nggak salah jamu. Iya kan? Iya namanya itu deh. Enggak nih. Tapi ya ini juga kemarin pas awal-awal Covid tuh sempat ada di broadcast di. Iya betul, banyak memang. Nah, jadi mungkin dapetnya dari situ ya pemirsa. Tapi Prof, kalau ngomongin untuk imun tubuh, kan tadi kita sempat ngomongin soal diet ya, pola makan dan apa namanya, minum juga tentu dong pasti. Asupan paling penting untuk imun tuh apa sih sebenarnya yang harus kita dapatkan dari makanan-makanan kita itu? Tadi D itu adalah diet yang bergizi dan seimbang. Betul. Ada seimbangnya. Ha-ha. Jadi nggak ada yang paling. Jadi mesti ada karbohidrat. Semuanya ada. Iya, secara Oke. seimbang. Kalau si pervitaminanan misalnya, kita harus
kalau vitamin misalnya kita ngomongin vitamin gitu, kita harus minum semua nggak sih? A, B, C, B Vitamin kompleks. yang dibeli maksudnya kan? Vitamin. Maksudnya vitamin. Yang mengandung vitamin gitu. Kita harus punya kandungan Nah, vitamin apa aja. kalau makan kita bergizi dan seimbang itu sudah mengandung semua mineral dan vitamin sebenarnya. Oh, perlu tambahan. nggak perlu tambahan, bisa Belum jadi nggak perlu, perlu. iya, iya. Kadang-kadang kalau kebanyakan kasihan ginjalnya Betul, ya, betul. Prof ya. Oh iya ya, kan harus diurai sama dia ya. Jadi kadang, Si ginjal. kadang tuh ada orang suka infus vitamin C, terus juga misalnya tambahan Ya, pokoknya yang buat saraf. Soalnya kan kalau zaman Covid kan waktu itu kita sempat populer dengan D3. Nah D3 Iya gitu. kan? Tapi tahu nggak Kak kenapa? Ini menurut saya ya. Bro. Keren. Buat apa saya undang ini? Buat apa saya undang ini? Kamu dengan hebatnya ngomong, tahu nggak kakak kenapa? Hah? D3. Saya tuh mungkin Prof Chandra bisa Iya, memberikan informasi yang lebih tepat. Tapi Iya, coba. karena kalau di karantina kita kan nggak bisa keluar mendapatkan sinar matahari yang cukup kan. Jadi D3 itu dibutuhkan biar kayak kita nggak kekurangan aja gitu. I don't know. Kita tanya oleh ke Prof dulu ya. Ya, tapi, Bagaimana Prof? tapi waktu supir saya kebetulan masuk ke Wisma Atlet, dia berfoto apa namanya? Selfie. Selfie-nya di atas tuh kena matahari. Di rumah. Iya. Mulai ke atas. Iya, Kan malah disuruh jemur. Malah iya, malah lihat juga dulu. Emang lu mageran dari kecil. Karena serumah kena Iya, aku pun ngejemur di loteng waktu Iya, itu. betul. Emang harus kena Harus virus kan, diusahakan, kena sinar harus matahari. diusahakan kena sinar matahari memang. Tapi Prof balik lagi ke virus tadi, Yes. ke HMPV. PV. Ini tuh virusnya pertama kali gimana sih Prof bisa munculnya? Sebelum situ, tadi kan dia mulai dengan cerita, oh pagi ini kita bicara soal virus dan bakteri penyakit gitu kan. Iya. Emang yang bikin penyakit itu bukan hanya virus dan bakteri. Ada lagi. Yang bikin penyakit itu ada 4 secara umum. Maksudnya satu Kenapa penyakit muncul gitu ya? Ya, satu virus, satu bakteri. Oke. Yang ketiga itu parasit. Misalnya malaria segala macam. cacing pita. Nah, cacing. Iya. Yang keempat apa yang Pikiran. Loh, enggak yang itu Yang berwujud, yang berwujud. makhluk hidup. Parasit. Yang orang suka sakit di kulit sebenarnya tapi dia bisa masuk ke paru segala macam bisa masuk itu jamur. Jamur. Jadi ada 4 jenis mikroorganisme yang bisa bikin penyakit: virus, Bakteri, parasit, dan jamur. Jadi semuanya bisa menimbulkan masalah. Bisa masalah yang ringan, bisa masalah yang berat. Sebalik pertanyaan tadi, dan kita virus, bakteri, virus, parasit, jamur itu ada di Sekitar kita ada di sebenarnya. muka bumi begitu. Memang sebagian bermutasi, sebagian tidak. Nah inilah kalau mau bahasa kerennya climate change itu berperan. Jadi sesuatu yang tadinya diem aja kemudian jadi Itu yang bikin kayaknya penyakit-penyakit sekarang tuh lebih ribet daripada penyakit zaman dulu gitu ya. Karena semuanya berubah juga, lingkungan segala macam. Termasuk si penyakit-penyakit itu. Agar pada sehat, ada yang mau mencoba jamuku? Ih, dengan senang hati. Tapi jangan minum yang ini. Karena saya udah bawa yang udah jadi. Oh iya Udah betul. jadi ya. Karena ini kan tadi kan harusnya kan direbus. Iya, ini belum belum Ini menyerap. buat deskripsi visual aja, Ada. visual aja. Udah Oh. jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kita biar pada sehat-sehat aja ya. Semoga enak ya Allah, amin. Kali ini enggak tuh ya? Ini Nah, hari ya, apa oke. nih bikinnya Mel? Iya, boleh tahu nggak kita? Yang lain. Udah fermentasi dong ya. Jadi kombucha. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bakat deh kerja di tempat-tempat begini. Di restoran. Coffee Iya shop. di restoran, Coffee coffee shop. shop. Silakan. Oke, terima kasih ya Mel. Prof mau minum nggak? Apa nggak usah? Mau coba nggak Prof? Hargain aja Prof buatan Amel Carla. enggak, Prof. saya mau menghargai di belakang bisa dibuka ya. Jangan Prof. Males poin poinnya. Bahkan Amel nggak tahu namanya apa ya. Dia cuma tahu ramuannya isinya apa aja. Pak, ini namanya jamel. Jamu ala Amel. Jamel. Jamel apa coba? Kalau Oke. diganditnya jadi jamet. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sama kayak yang dibawa sama Kang Jamu langganan gua ini mah. Kayak temulawak ya. Iya kayak ada beras kencurnya juga gitu-gitu. Oh ya Prof, ini harusnya memang ada temulawaknya. Tapi kebetulan Tapi kehabisan budget kita ya, jadi temulawaknya apa sih? enggak. Kebetulan saya kan sudah banyak makan. Emang Katanya temulawak kan bikin apa? Katanya kan temulawak bikin Nafsu makan. Katanya lu percaya. Oh iya, Enggak sih, lah. sih, bro ya. DM dulu Profesor, baru. Ya, begitulah. Enak Mel, enak Mel. Terima kasih luar biasa. Besok datang ke depan rumah ya. Bawa gendongan. Dagang jamu. Nah
Nah, tadi kita udah lihat gimana Amel membuat jamu ala Jamu Amel ala ya. Amel. Jamel. Yang waktu itu menunjang kesehatan Amel pada saat itu ya. Iya. Makanya jadi begini Bu. Jadi begini. Nah, Prof, kita tadi udah bahas juga soal virus-virus itu ya. Prof, ada nggak sih harapan tertentu untuk generasi mendatang Ya. supaya kita semua ini lebih aware dengan kesehatan, Prof? Ya, jadi kita punya pengalaman tragis lah gitu waktu COVID ya. Nah, COVID itu menunjukkan bahwa kesehatan itu penting, sangat penting. Sekarang orang sudah agak lupa nih. Sekarang diomongin politik, ekonomi, hukum, siapa yang dilantik, ini begitu dengan segala ceritanya. Tentu saja politik, ekonomi, hukum segala macam itu hal yang penting buat kehidupan. Tapi tolong perhatikan kesehatan kita. Kalau mau karena ini jamu, jadi saya mau pakai bahasa Inggris nggak ada hubungan sih ya. Prof dari tadi suka bikin kaget bener dah. Profnya pelawak. Gak ada hubungan sih ya. Itu ngapain disampaikan? Ngapain disampaikan? Terus Saya mau sampaikan, health is not everything, Yes. but without health, everything is nothing. Ya, setuju. Amazing. Setuju. Agree. Artinya apa tuh, Kak? Bahwa kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan Gimana? itu Segalanya tidak berarti. Tidak ada. Segalanya tidak berarti. Iya. Iya. Dengerin ya pemirsa. Makanya kalau kita setiap doa kalau ulang tahun selalu kita awali dengan mudah-mudahan sehat, Amin. baru kebahagia. Amin. Itu setiap doa, jangan hanya kalau ulang tahun aja. Iya nggak Setiap maksudnya. hari ya, Prof ya. Ini yang paling Amel Nggak boleh pro saya sedikit tuh nggak boleh. Saya harus ada salahnya memang di episode dan ini. salah satu hal yang Amel paling suka Apa dan adanya semenjak COVID ya, mungkin dari dulu juga ada, tapi kayak salam sehat, Nah, semoga gitu-gitu. sehat terus. Itu Iya. tuh menurutku Deep ya sebenarnya Saling ya. menguatkan. dan ya. mulai COVID, Prof, aku suka banget kalau salaman sama orang kayak apa kabar? Iya, Gitu. betul. nggak salaman. Nggak usah salaman. Kan mahal soalnya. Udah ada harganya loh. Kayak JKT loh. Jadi itu adalah episode yang sangat luar biasa. Tepuk Berikan tangan tepuk untuk tangan narasumber kita yang luar Bintang biasa tamu juga. kita. Iya, luar biasa. Kita mau ucapkan terima kasih ya Mel ya Yap. untuk Profesor Chandra. Makasih. Makasih banyak udah Makasih, sharing-sharing di Prof. sini. Amel, terima kasih. Mel juga udah sharing-sharing. Thank you banget ya Mel. Makasih Kakak. Pemirsa juga semoga mendapatkan informasi yang bermanfaat Amin. ya tadi ya. Semoga pencegahan-pencegahannya juga bisa diaplikasikan di rumah oleh pemirsa. Amin. Nah, kita mau mengucapkan terima kasih juga untuk pemirsa. Kita bakal ketemu lagi. Di episode selanjutnya tentu saja di Ruang Tengah, Tempat tempat berbagi berbagi informasi penuh makna.